10 tahun era Mulyono atau bisa disebut Jokowi, daya rusaknya sangat membangkongkan. Nah, ini dia guys ya. Sudah menjadi rahasia umum guys. Ada dua keponakan Pak Jokowi, ini intinya ya guys ya, memegang jabatan mentereng di Pertamina. Itu harus di note ya guys ya. Halo para netizen, kembali lagi di channel 2 kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi nih guys ya. Terutama soal Pertamina dan Pak Jokowi nih guys ya. Diduga ada dua keponakan Pak Jokowi megang jabatan strategis di Pertamina. Nah, bagaimana kelanjutannya nih guys ya? Gua nggak tahu ya, nggak habis pikir nih. Banyak banget keluarga Pak Jokowi dimasukin ke jabatan-jabatan penting di pemerintahan kita nih guys ya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen tampil kece, tampil wangi juga, kalian bisa check out link di bawah ini ya guys ya. Di situ ada handbag. Di sini gue punya parfum yang wangi banget. Linknya juga ada di bawah ini ya guys ya. Ini parfum dari Onyx yang FWB ya guys ya. Ini bener-bener wangi banget. Gue juga kalau mau tidur pakai ini, mau jalan sama gebetan juga pakai ini. Pokoknya dijamin nampol lah guys ya. Baik teman-teman, gak usah baik basa-basi lagi. Langsung aja kita bacain berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. 10 tahun era Mulyono atau bisa disebut Jokowi, daya rusaknya sangat membangkongkan. Nah, ini dia guys ya. Yang gua nggak habis pikir itu kasus Pertamina ya. Terus ya MK dulu pas Pilpres itu bener-bener sangat-sangat menyakitkan banyak masyarakat lah ya guys ya. Ini kita lihat setelah timah Pertamina, kini ASDP begitu bobrok dan rusaknya negeri ini. Kita lihat nih guys, korupsi pengadaan kapal di PT sampai 893 miliar guys. Lu bayangin tuh. Kemarin kan udah tertangkap ya kan yang kasus Pertamina sampai ratusan triliun. Ini ada lagi nih soal kapal nih guys ya. Kita lihat nih guys cuplikannya guys. Tiga tersangka ya guys ya, yaitu direktur perencanaan, direktur komersial, bahkan ada direktur utamanya nih. Lu bayangin ya, dari paling atas emang, bagaimana yang bawah-bawahnya nggak ngikut ya kan, yang atasnya aja rakus gitu guys. Kita lanjut lagi guys. Karena kapal yang ditawarkan telah berusia tua dan memprioritaskan pengadaan kapal baru. Nah, itu alasannya mungkin ya. Ada-ada aja memang ya. Ya pokoknya begitulah guys ya. Ini ada kabar terbaru lagi. Ternyata ini ada korupsi kasus kapal nih guys. Yang Pertamina aja belum kelar, pagar laut juga belum kelar. Dan kabarnya juga pagar laut yang tersangka itu Kades Kohot ya. Tidak ada tersangka lain. Gua nggak ngerti sama negeri ini guys. Kalian atur aja sendiri. Dan silakan buat kalian ya ternak Mulyono, komen aja di kolom komentar gua guys ya. Biar kita berdebat sama netizen kita guys. Oke, lanjut, siapa dalangnya? Mantan Menteri SDM era Jokowi angkat bicara soal korupsi di Pertamina. Ya ini Pak Sudirman Said ya guys ya. Ada para pihak kuat secara politik dan finansial di mafia migas ya. Muanas Alaidit biar matamu melek dit Aidit. Nah, kita lihat nih guys, ini apa nih ya guys ya, kata saya ingin Pak kembali Sudirman mengingatkan Said, pada saya ingin kembali mengingatkan pada peristiwa ketika saya berdinas sebagai Menteri SDM. Tugas pertama saya adalah membersihkan mafia migas. Itu diucapkan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu. Itu ketika Pak Jokowi memberikan amanah kepada Mas Dirman, itu jelas Pak Dirman ya, tugasnya adalah memberantas mafia BBM. Ada musiknya nih guys, sorry banget nih ya. Pertemuan saya dengan Presiden adalah 26 Oktober 2014. Secara eksplisit Presiden mengatakan bagaimana caranya mengatasi mafia. Dan saya katakan pada beliau, Pak Presiden, urusan mafia dan energi ini bukan urusan teknis, tapi kelurusan pemimpin negara. Saya sengaja mengatakan begitu karena nanti begitu ditertibkan, pasti para pihak itu akan datang kepada Presiden dan meminta semacam perlindungan. Dan itu terbukti ketika pada waktu saya meneruskan audit Petral, hampir saja Presiden meminta untuk mengurungkan atau menghentikan proses itu. Kurang jelas ya videonya, mohon maaf banget buat kalian, tapi pengen nonton silahkan kunjungi Twitter ini ya guys ya. Intinya tadi gue sedikit mengambil kesimpulan kalau dulu Pak Sudirman Said menjadi Menteri SDM di era Pak Jokowi itu memerintahkan Pak Sudirman Said untuk memberantas mafia migas ya guys ya. Tapi kelanjutannya gue nggak tahu seperti apa. Silahkan kalau kalian pengen nonton, cek aja di Twitter ya guys ya. Lanjut, usai retreat, kepala daerah sowan ke rumah Jokowi. Nah,
kepala daerah nih guys ya. Ini sejarah yang udah dari dulu tuh nggak pernah yang kayak gini ya guys ya. SBY yang statusnya udah pensiun tiba-tiba dikunjungi sama wali kota, sama gubernur ya kan. Itu udah jarang terjadi ya guys ya. Emang bener-bener nggak ada kunjungan yang kayak gini gitu loh. Jarang banget. Tapi ini belak-belakan di media nih guys ya. Prabowo presiden shift pagi, Jokowi presiden shift sore. Kita lihat cuplikannya guys. Jumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur secara rombongan mendatangi rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Surakarta usai kegiatan retret kepala daerah di Akmil Magelang. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan wakilnya Taj Yassin bersama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan wakilnya Emil Dardak serta kepala daerah lainnya sowan ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo pada Jumat sore. Nah, ya ada kepala daerah mampir ke rumah Pak Jokowi. Gua nggak tahu ini ngomongin apa. Tapi yang jelas Pak Jokowi juga turut andil kemarin ya guys ya untuk berkampanye mendukung Pak Lutfi sebagai kepala daerah Solo nih guys ya, ataupun Jawa Tengah guys. Lanjut, udah tahu belum geng? Nah, kalau ada dua keponakan Jokowi yang jadi petinggi Pertamina, ini kita harus tahu semua nih guys ya. Ternyata ada dua keponakan Pak Jokowi yang menjabat strategis penting di dalam Pertamina nih guys ya. Iya, Jokowi yang mantan presiden itu sepertinya negara ini jadi milik keluarga besarnya deh. Iya nggak sih? Nah, itu dia guys. Ini ada di YouTube ya. Buat kalian yang pengen nonton silahkan nonton nih guys. Lanjut, kesalahan ternak Jokodok. Tuannya yang gagal berantas korupsi, mereka cari-cari Ahok. Waduh, Ahok muncul malah kebobrokan rezim Jokowi yang banyak terbongkar. Ini bener ya, kemarin kita sudah nge-reaction juga soal Pak Ahok ya guys ya. Dimana ada Pak Ahok itu sedikit membongkar rahasia Pertamina lah guys ya. Jokodok nggak punya nyali, apa Prabowo punya nyali? Nah, ya kan, itu suatu pertanyaan juga tuh guys, bagi kita semua lah ya. Ya nggak mungkin lah, kan cuma boneka Jokodok. Betul tidak Min Gerindra nih? Siapa sih ini? Gacor banget Twitternya nih guys. Ini kita lihat ya guys ya, ada cuplikan Pak Ahok. Kita lihat sedikit saja ya guys ya, karena kemarin sudah kita reaction juga. Tapi ini kita lihat kesimpulannya guys ya. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Emang Pak Ahok ini dari dulu zaman gubernur ya guys ya, emang satset banget kerjaannya. Kalau pecat orang bahkan di lapangan juga pernah pecat langsung sama Pak Ahok ya guys ya. Emang hati nurani Pak Ahok ini kalau untuk negara kayaknya nggak main-main guys. Kalau untuk ngeberantas korupsi juga nggak main-main juga nih guys ya. Makanya kemarin sebenarnya ya banyak sekali orang yang suka sama Pak Ahok atas kinerjanya. Tapi ya mungkin agak blunder sedikit ya guys ya. Kita lanjut lagi guys. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Nah, itu dia guys ya. Ini semangat banget ya. Kalau misalnya nanti Pak Ahok menjabat sebagai dirut ataupun menjadi menteri ya guys ya. Kita lihat guys, pasti banyak banget orang yang dikasusin ataupun ditangkap oleh Pak Ahok nih guys ya. Kita lihat aja nanti ya guys ya. Semoga aja pergantiannya rezim nanti ya kan, Pak Ahok dapat strategis yang penting juga ya guys ya. Lanjut, Alifur Rahman, mengapa Ahok diserang buzzer 1,5 jutaan yang tidak ada kaitan sama Pertamina Patraniaga. Nah, ini dia. Ternyata hanya untuk melindungi keluarga Jokowi yang punya jabatan mentereng di Pertamina. Ada dua tuh. Jadi kalian jangan terkecoh oleh buzzer 1,5 jutaan guys. Benar banget ya guys ya. Ya kita tahu pokoknya udahlah, udah menjadi rahasia umum guys. Ada dua keponakan Pak Jokowi, ini intinya ya guys ya, memegang jabatan mentereng di Pertamina. Itu harus di note ya guys ya. Ya pokoknya semangat terus, kita nantikan berita selanjutnya seperti apa. Ini bakalan terbongkar satu persatu ya guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.